Tuh, selevel Nabi SAW, bab hakikat, nggak ada orang Nabi ngomong gini, udah tenang, surga mah aneh punya. Ente tenang ente. Nggak. Nabi masih kasih toriko. Kan saya kasih toriko. Biyadi mafatihul jannah. Nabi kan ngomong begitu. Di tanganku ada kunci-kunci surga. Banyak loh kunci surga itu. Banyak kunci surga itu. Jadi kalau sudah tidak ada sentuhan tangan guru kepada batin kita, ya sudah, kolbunya sudah nggak ada lagi ngelempar. Habis lempar jatuh, nggak diambil lagi sama guru. Kenapa? Kamu terbang aja sendiri, kata gurunya. Dilempar, nyampe di mana, nanti diambil lagi sama guru, dilempar lagi, biar terus nyampe ke sana. Cuma ada yang ngelemparnya lebih cepat lagi, langsung sampai di sana. Ya. Itulah pengalaman Imam Syazili kepada gurunya Ibnu Mashish. Imam Ibnu Mashish ini wali kutub di zamannya. Waktu Imam Syazili cari wali kutub ke Baghdad, apa kata ulama Baghdad? Ada seorang syekh wali kutub ngomong gini, ente orang mana? Saya orang Maghrib. Maghrib itu dua, Maghrib dekat, Maghrib jauh. Aljazair itu Maghrib dekat, dia di Aljazair. Tapi semuanya sampai Maroko disebut Maghrib. Abul Hasan, yaitu Syazili, di kampungmu ada seorang wali kutub. Pergilah ke sana. Oh, ternyata wali ini juga ada wilayah-wilayahnya. Namanya walayah, wali. Nggak boleh main ambil-ambil murid orang. Ini wilayah dia. Begitu. Akhirnya pulanglah dia ketemu, sampai ke barat ketemu Imam Abdussalam Ibn Mashish. Ya. Imam Abdussalam Ibn Mashish itu yang mengajarkan ziarah. Tradisi ziarah di kalangan Syaziliyah, Imam Syazili ngambil dari Ibnu Mashish. Ajaran itu terus sampai nanti ke Imam, guru dari pengarang kitab itu Bu ya, tadi Al-Banani, punya guru namanya Abdul Wahid Ad-Dabbagh. Abdul Wahid Ad-Dabbagh ini dipesenin ibunya. Jadi di Maroko itu yang kencang bertorikot tuh perempuan. Makanya ibu-ibu yang wali-wali ini punya anak jadi wali. Jadi kalian harus jadi kekasih Allah. Ya, harus jadi wali biar anaknya jadi wali semua. Ya, kalau nggak jadi wali fatashabbahu bihim, maka tirulah sifat-sifat mereka. Kalau saya katakan nggak pantas jadi wali orang-orang kayak gini. Ya, wali PA mungkin. Wali palsu, wali bayangan. Yang pasti wali murid, wali santri, wali anak kita sendiri. Fatashabbahu, kita tiru sifat mereka. Moga-moga nyatu dengan diri jadi wali. Ya. Mudah? Enggak sih. Sulit? Enggak juga. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ya. Akhirnya Abdul Wahid Dabbagh cerita, dulu waktu umurku masih 9-8 tahun ya. Masih muda, masih kecil. Ibuku pesan, itu ada kubur wali namanya Ibnu Mashish, kamu berkunjunglah. Tapi pesan ibu cuma satu. Ini ibunya nih, wali nih. Ngomongnya gimana coba? Tapi kalau ke sana jangan seperti orang-orang kebanyakan. Loh, apa maksudnya wahai ibunda? Apa kata ibundanya Imam Abdul Wahid Ad-Dabbagh? Beliau itu bukan orang yang memberi kamu dunia dan akhirat. Orang ini wali ma'rifat. Orang yang dekat bisa menghantarmu kepada Allah. Maka jika engkau datang ke sana, wahai anakku, ini anak masih kecil, mintalah makom yang dia telah sampai kepadanya. Ngeri itu ibunya. Ngeri ibunya. Ya. Jangan minta dunia, jangan minta akhirat. Akhiratnya nggak boleh diminta. Minta makom. Makom apa? Bukan makom keramat, bukan. Kedekatan dia itu tolong kamu minta.
seperti apa kedekatanmu kepada Allah, ma'rifatmu kepada Allah, wahai Tuan Syekh, tolong berkahi saya dan mendapati itu. Dan apa kata beliau? Setelah lebih dari 50 kali ziarah, hasoltu ala ma talabtuhu minhu. Setelah 50, 70, sampai nggak bingung dia udah berapa kali dia menziarahi Ibnu Mashis. Baru aku memperoleh apa rahasia makomnya Ibnu Mashis. Nah, Ibnu Mashis itu guru dari Syazili, Imam Syazili. Itu kemudian thariqatnya diikuti oleh Imam Abdul Wahid Ad-Dabbagh melalui murid-murid Maula Al-Arabi Ad-Darqawi. Jadi dia punya murid, siapa namanya, Qadur, ya? Ibn Qadur ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah lewat beliau itu ya. Dan beberapa masyayikh lain. Mesti berguru, nggak hanya lewat ziarah. Dia ziarah, dia bermursyid, dia berziarah. Maka kita salah satu amalan kita apa? Berziarah. Nah, insya Allah ini Oktober nanti kita ziarah, tapi bukan di Jawa soalnya, di Uzbek insya Allah. Ya, siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah silakan berangkat. Kalau enggak ya titip doa aja. Di sana ada silsilah, kalau kita bagi 3 macam silsilah, 1 silsilah thariqah, 2 silsilah ilmu, lalu silsilah sahabat. Ya, ada zuriat dari keluarga Rasul di sana. Ya, masih generasi sahabat atau tabi'in. Di sana juga ada Bukhari. Ya. Naqsyabandiyah di sana ada 12 ya, tapi yang bisa dikunjungi langsung tuh sekitar 10 atau 11. 9 sampai 11. Ya. Insya Allah. Nah, ini agak beda dengan trip ziarah biasa. Orang kalau ke Uzbek paling ke Imam Naqsyabandi, Abdul Khaliq Jidwani, terus 1-2, terus udah belanja. Kita belanja ma'rifat. Di sono kita ngaji. Di bus kita ngaji. Ya, kayak kita kemarin di ini ya, di Mesir ya. Insya Allah. Ya nggak bisa jangan nyesek ya. Doa aja. Rezeki itu bukan gaji. Wa kana sayyidi, mana lagi ya? Wa kana sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirruhu yurabbi auladahu bin nazri min ghairi kalam. Imam Syadzili mendidik anak-anaknya, di sini maksudnya anak-anaknya, murid-muridnya, bin nazar, dengan memandang, bukan dengan kalam, bukan dengan ngatain. Misalnya nih, ada sampah, panggil, kamu ambil sampah, ceramahin setengah jam, nggak begitu. Dia ambil sampahnya, dia buang sendiri, gitu. Kecuali bab ta'lim, Imam Syadzili beliau mengajarkan kitab Qutul Qulub, lalu mengatakan Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki qutun. Kitab Qutul Qulub yang 2 jilid itu adalah makan rohani. Qut artinya makanan. So, apalagi kata beliau Imam Syadzili mengajarkan Ihya Ulumuddin. Maka kita, karena antum nggak sanggup belajar Ihya Ulumuddin yang 4 jilid, kita pakai Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini tasyabbuh bi Syadzili. Maka Imam Syadzili mengatakan Ihya Ulumuddin ihya'un. Baca Ihya, ngaji Ihya, menghidupkan hatimu. Dan beberapa kitab lain ada Syaluk Syariah dan lain-lain ya. Jadi Imam Syadzili juga ngaji kitab. Maka thariqah beliau al-ilm, ngaji. Ya. Oh, nanti Dawabin udah dapat ijazah nih 7, berhenti ngaji Risalah Syariah. Berhenti ngaji sama Buya. Tetap ngaji. Ini hebatnya orang Jawa. Santri-santri Jawa atau Banten atau Sunda, Betawi, saya lihat Madura ya. Dia udah jadi kiai besar nih. Dia punya waktu yang wajib selalu dia datang kepada gurunya. Dan kalau ketemu gurunya begini semua. Nggak ada begini, aneh dah, viral. Nggak ada begitu. Tetap ya. Tetap dia bungkuk-bungkuk. Bahkan ditelepon sama kiainya, ditelepon ini. Udah begini langsung. Enggak kiai, enggak jenengan. Masya Allah, itu baru nelpon. Itu kejadian rektor UIN yang lama, Prof.
Komarudin Hidayat tuh kalau ditelepon kayaknya begitu. Ini persaksian kawan-kawan kita dan termasuk itu juga pernah lihat lah ya, yang mirip-mirip begitu tuh. Profesor di UIN kalau telepon kiainya langsung begini. Turun dari kursi, ada juga. Masya Allah. Malu kita. Ya. Kayaknya ini yang membuat kenapa banyak kekasih-kekasih Allah di Pulau Jawa ini. Ya. Saya akui itu, dahsyat. Betul, kering. Negeri kita kering, Bu ya. Karena ya tahu sendirilah, murid baru dikasih ijazah udah gak datang ke surau. Betul Bu ya. Mursyidnya kesepian. Ada yang nyesel ngijazahin muridnya. Serius. Guru kita banyak yang begitu. Ya Allah, kalau begini percuma nih angkat jadi khalifah. Gitu ngomong guru ini. Udah pernah dengar kan? Percuma. Antum karena dapat ijazah terus gengsi. Mending gak dapat ijazah. Ya Allah. Buya Asfi ini milih kitabnya, halamannya kok yang pedas-pedas Bu ya. Maksudnya apa ini Bu ya? Langsung halaman 19 lah nih. Wa min sya'nihi alla yaqna'a bi mujarradi i'tiqadihi fi syekh wa yatasahal fima ya'muruhu fihi aw yanhahu anhu wa yaqulu nazaru sayyidi yakfini fa inna dzalika jahlun bit tariq. Inilah Masya Allah. Kadang-kadang beberapa murid terbakar oleh dahsyatnya nur gurunya sehingga dia ngomong gini, pandangan guru ke aneh mah cukup, aneh khidmat ke guru aneh mah cukup, ngapain sholat, ngapain wiridan, ngapain itu, udah dekat ke Sumber katanya. tuh mana tuh orangnya tuh. Oh kalau itu masih sholat dia, masih wiridan dia. Ya. Nggak ada yang kebakar, langsung usah sewiridan dekat Sumber. Sumber mata air. Apa sumber mata pencarian? Allahu Akbar. Jadi beliau bilang, jangan sampai seorang murid merasa cukup dengan keyakinan dia tentang kewalian gurunya. Wali itu punya stok untuk memberi syafaat, dan itu ada di hadis ya. Ya, ada di hadis. Bahwa yang beri syafaat itu nabi, malaikat dan orang soleh. Orang soleh sini wali. Hadis Sahih Muslim. Ya. Wa tasahal fi ma ya'muru, akhirnya karena merasa sudah dijamin oleh si sumber. Yatasahal fi ma ya'muruhu, akhirnya menggampangkan apa yang diperintahkan gurunya. Wirid-wirid gurunya nggak diamalin lagi. Atau terhadap larangan gurunya. Lah guru menyuruh dan melarang kan berdasarkan syariat. Udah, norak ente. Gitu ya. Hati-hati. Itu nanti sebelum akhir zaman digoyang terus dan orang begitu akan dirontok-rontokin terus sampai yang bersamanya orang-orang yang seimbang antara syariat dan hakikat. Orang begitu nanti rontok sendiri, tenang aja. Kalau Allah sayang, Allah rontokkan dia dengan kematian, husnul khatimah. Jika Allah marah kepadanya, Allah istidrat dia, dipanjangkan umurnya dan dia mati dalam saat tidak hanya meremehkan wirid gurunya, dia nanti meremehkan sang gurunya. Nauzubillah min dalik. Ya. Guru antum sebelum sampai kepada guru-guru besar kan banyak. Itu satu pun gak boleh suul adab loh. Hati-hati. Gak boleh suul adab. Baik-baik adab ke mereka. Ya. Bukan adab itu bukan antum jadi budak, bukan. Adab itu mana yang sepantasnya dalam humanisme, dalam pemahaman kita sebagai orang-orang yang menganut insaniyah, kemanusiaan, orang yang sudah memberikan, menyebarkan nurnya kepada antum. Mereka ngaji sekian tahun,
dapat rahasia, terus ditumpahkan gratis gitu. Kita memandang itu kepada beliau-beliau itu. Ya, itu yang kita pandang dari beliau-beliau. Itulah sebabnya guru kita berkalam apa? Ilmu ini mahal, nak. Mahal tak terbeli. Tapi karena sayang guru kepada murid, dibagikan juga secara gratis. Rasulullah SAW begitu mengajarkannya. Ya. Nah, jadi kalau orang ngomong, jaminan guru aneh mah udah cukup, ya. Perhatian guru aneh udah cukup, khidmat aneh udah cukup. Orang ngomong begitu, dzalika jahlun bittariq, tanda dia kejebak, itu kejahilan tentang thariqah. Mau thariqah nafsiyah, apalagi thariqah ruhiyah. Ya, orang kira udah thariqah ruhiyah nggak wiridan, ya salam. Ente kapan nggak wiridan? Kalau sudah dawamul musyahadah, nggak usah wiridan. Orang wiridan supaya apa? Sampai musyahadah toh. Apa arti musyahadah? Menatapnya ruh kepada yang menghembuskannya. Kalau udah sampai di situ, jangankan wirid, kata Imam Abu Yazid, batalah zikr. Zikir ente batal, karena zikir itu orang yang gaib hatinya kepada Allah. Orang yang zikir, karena dia terhijab kepada yang punya nama. Kalau musyahadah sudah dengan yang punya nama. Yang tingkatan tadi yang kita jelaskan itu. Jadi oleh karena itu, mau makomnya udah gimana, ya wirid asas yang ditinggal lah, ya. Ketinggalan di qadha, wirid asas ya diamalkan. Di qadha itu, ya jangan ditinggal. Itu wirid asas. Kalau masyayikh kita lebih panjang lagi wiridnya. Kecuali nafas antum sudah zikir, nggak perlu lagi wiridan. Sudah zikir belum nafasnya? Yang ada nafas syahwat, yang ada nafas emosi, nafas su'uzzon, lidah yang suka ngejek-ngejekin orang yang beda faham. Ya, Anda dikasih tahu sama guru dulu, apa kata beliau? Ente tahu nggak? Ujian kamu itu bukan sekedar melawan kelompok yang ekstrem itu, enggak. Justru ketika Allah membalut seorang yang punya nur, tapi dibalut dirinya seperti seorang yang ekstrem. Mampukah kamu melihat nur di kolbunya? Orang nyebelin, bidah-bidahin kita, ya kan? Nah, kalau kita punya nur, kita nggak kasar loh sama dia. Itu yang kita lihat pada Habib Umar ya. Beliau pernah nggak kajiannya ngejek Wahabi? Nyebut aja nggak tahu kalau di rumah, di pengajian. Kalau aneh kan sering. Karena di kampus, kita di kampus biasanya nyebut, jangankan Salafi, ateis juga kita sebut. Salafi kan masih saudara kita. Jangankan Salafi, Karamiyah, Mujassimah, kita masih sebut. Apalagi kelompok Buya Asfiyah ya. Pengikutnya anak asrama itu. Khalifahnya Dawami. Ya. Karena Datu Dodo sudah buat tarekat baru katanya, tarekat emperan. Lagi wusul dia. Ya. Tuh natijah wusul itu. Semoga Allah sembuhkan ya Dato ya. Waqad qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Seorang sahabat memohon kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon, jadi Nabi ngomong begini kepada dia, Sal, mintalah. Apa permohonanmu? Antum kalau digituin Nabi, mintanya mesti macam-macam. Ya, kira-kira kalau Dawami disuruh gitu apa? Ya Rasulullah, 72 bidadari ya Rasulullah. Ya, satu aja belum. Apa? Habib kalau minta digituin sama Rasulullah? Insyaallah. Sahabat ini udah ngerti ma'rifat ya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku mohon kepada engkau,
tolong jangan jadikan aku terpisah dari engkau sampai surga. Ya. Lalu Rasulullah SAW, walaupun orang ini sudah dijamin, Nabi kasih thariqah, kasih wirid, dan itu gak boleh ditinggalin. A'inni ala nafsika bikasrati sujud, ini kasih thariqah, ini kasih wirid. Tolonglah aku supaya mewujudkan permohonanmu dengan banyak-banyak sujud. Sujud di situ bisa artinya zikir, bisa artinya wiridan, bisa artinya suluk dan lain sebagainya. Karena kata sujud di Quran ada artinya sholat ya. Tuh selevel Nabi SAW, bab hakikat nggak ada orang Nabi ngomong gini, udah tenang, surga mah aneh punya. Ente tenang ente. Nabi masih kasih thariqah. Kan saya kasih thariqah. Biyadi mafatihul jannah. Nabi kan ngomong begitu. Di tanganku ada kunci-kunci surga. Banyak loh kunci surga itu. Banyak kunci surga itu.